Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lia Zahra Ramadan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan artikel dari tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh dosen Bapak Dedi Nur Jamil, Doktorandes Magister Pendidikan, yang dibuat oleh saya sendiri yaitu Alia Zahra Ramadan, NPM 212151006 dari kelas 2021A dengan prodi Pendidikan Matematika. Di sini artikel yang saya buat mengenai berpikir kritis matematis dan motivasi belajar. Oke, kita langsung saja kepada pokok bahasan pertama, yaitu mengenai berpikir kritis matematis. Pertama di sini kita akan ambil dari kata berpikir terlebih dahulu. Hakikat dari berpikir. Berpikir merupakan salah satu hal yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lain. Menurut Indrayanti pada tahun 2018 pada halaman 19, berpikir merupakan proses menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks, meliputi aktivitas penalaran, imajinasi, dan juga pemecahan masalah. Sedangkan menurut Ahmadi dan Supriyono dalam Najla pada tahun 2018, berpikir itu merupakan proses yang dialektis. Artinya, secara kita berpikir, pikiran kita dalam keadaan tanya jawab untuk dapat meletakkan hubungan pengetahuan kita. Dalam berpikir, kita memerlukan alat yaitu ratio. Nah, menurut Santrov dalam Rahmawati pada tahun 2014, berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransformasikan informasi dalam memori. Ini sering dilakukan untuk membentuk konsep bernalar dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan juga memecahkan masalah. Nah, berdasarkan pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa berpikir adalah proses yang melibatkan interaksi secara kompleks antar atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, dan imajinasi dalam usahanya untuk memecahkan masalah yang prosesnya tidak dapat diamati secara fisik. Lanjut kita ambil kata berpikir kritisnya. Nah, menurut Bayer pada Filsafat 2008 halaman 56, berpikir kritis adalah sebuah cara berpikir disiplin yang digunakan seseorang untuk mengevaluasi validitas sesuatu, pernyataan-pernyataan, ide-ide, argumen, dan juga penelitian. Sedangkan menurut Skeven dan Paul serta Engel, Filsafat pada tahun 2008 dan pada halaman 56 juga memandang berpikir kritis sebagai proses disiplin cerdas dari konseptualisasi, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi aktif dan berketerampilan yang dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai sebuah penuntun menuju kepercayaan dan aksi. Sedangkan menurut Ruwinow dan juga Berry pada Filsafat pada tahun 2008 di halaman 57 berpendapat bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses yang menekankan sebuah basis kepercayaan yang logis dan rasional dan memberikan serangkaian standar dan prosedur untuk menganalisis, menguji, dan juga mengevaluasi. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir yang melibatkan proses kognitif dan mengajak siswa untuk berpikir reflektif terhadap permasalahan. Berpikir kritis melibatkan keahlian berpikir induktif seperti mengenali hubungan, menganalisis masalah yang bersifat terbuka, menentukan sebab dan akibat, membuat kesimpulan dan memperhitungkan data yang relevan. Sedang keahlian berpikir deduktif melibatkan kemampuan memecahkan masalah yang bersifat spesialis, logis, silogisme, dan membedakan fakta dan juga opini. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan pengertian dari berpikir kritis secara matematis.
Nah, berpikir kritis matematis merupakan dasar proses berpikir untuk menganalisis argumen dan juga memunculkan gagasan-gagasan terhadap tiap makna untuk mengembangkan pola pikir secara logis. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Nur pada tahun 2009 pada halaman 474 bahwa berpikir kritis matematis merupakan sebuah proses yang mengarah pada penarikan kesimpulan tentang apa yang harus kita percayai dan tindakan yang harus dilakukan. Nah, sedangkan menurut Susanto pada tahun 2013 pada halaman 121, berpikir kritis matematis adalah suatu kegiatan berpikir tentang ide atau gagasan yang berhubungan dengan konsep atau masalah yang diberikan. Sedangkan menurut Ennis dalam Ismaimuza pada tahun 2010 di halaman 2, berpikir kritis matematis adalah suatu proses berpikir dengan tujuan mengambil keputusan yang masuk akal tentang apa yang diyakini berupa kebenaran yang dapat dilakukan dengan benar. Nah, dari beberapa pendapat ahli di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis adalah suatu kecakapan berpikir secara efektif yang dapat membantu seseorang untuk membuat, mengevaluasi, serta mengambil keputusan tentang apa yang diyakini ataupun dilakukan. Selanjutnya, terdapat juga indikator dalam berpikir kritis matematis. Yang pertama adalah pemahaman konsep atau conceptual understanding. Secara umum, indikator pemahaman matematika meliputi mengenal, memahami, dan menerapkan konsep, prosedur, prinsip, dan ide matematika. Menurut Polya, terdapat 4 tingkat pemahaman dan indikatornya, yaitu yang pertama, pemahaman mekanikal mengingat dan menerapkan rumus secara rutin dan menghitung secara sederhana. Yang kedua adalah pemahaman induktif, yaitu menerapkan konsep tersebut dalam kasus sederhana dan untuk kasus serupa. Yang ketiga adalah pemahaman rasional, membuktikan suatu rumus atau teorema. Yang keempat ada pemahaman intuitif, yang memperkirakan kebenaran dengan pasti tanpa ragu-ragu sebelum menganalisis lebih lanjut. Selanjutnya, pemahaman mekanikal ini termasuk dalam berpikir matematis tingkat rendah, low under mathematical thinking, sedangkan pemahaman induktif, rasional, dan intuitif termasuk dalam berpikir matematis tingkat tinggi, yaitu high order mathematical thinking. Polatex pada tahun 1981 mengelompokkan pemahaman ke dalam 2 jenis, yaitu pengetahuan komputasional, menerapkan rumus dalam memperhitungkan sederhana, dan mengerjakan perhitungan secara algoritmik, yaitu berpikir matematis tingkat rendah. Dan yang kedua, pengetahuan fungsional, yaitu mengaitkan suatu konsep atau prinsip dengan konsep atau prinsip lainnya, berpikir matematis yang bertingkat. Nah, indikator lain dalam berpikir kritis matematis yaitu yang kedua ada pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah sebagai suatu proses atau kegiatan mempunyai indikator. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam masalah. Yang kedua, membuat model matematika. Yang ketiga, memilih strategi dan menerapkannya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, menjelaskan dan menginterpretasikan hasil serta memeriksa kembali. Dan yang kelima adalah menerapkan matematika dengan bermakna. Mengingat pemecahan masalah tidak termasuk pada kegiatan rutin, maka jenis berpikir matematis ini termasuk dalam berpikir matematis tingkat tinggi. Nah, selanjutnya ada indikator yaitu penalaran dan pembuktian, reasoning dan juga proof. Schuster and al. dalam Sumarmo pada tahun 1987 di halaman 31-32 mendefinisikan penalaran atau reasoning sebagai proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. Secara umum, terdapat 2 jenis penalaran matematika, yaitu yang pertama ada penalaran induktif, yaitu proses penalaran dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum, sedangkan penalaran deduktif, yaitu proses penalaran dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus. Walaupun terdapat perbedaan dalam proses memperoleh kesimpulan, penalaran deduktif dan penalaran induktif memiliki persamaan, yaitu kedua-duanya merupakan argumen yang didefinisikan sebagai serangkaian proposisi yang mempunyai struktur yang terdiri dari beberapa premis dan satu kesimpulan atau konklusi. Menurut Sumarmo pada tahun 1987 di halaman 31 sampai dengan 32.
Indikator selanjutnya yaitu ada komunikasi atau communication, yaitu kegiatan yang termasuk ke dalam jenis berpikir komunikasi dalam matematik menurut Sumarmo pada tahun 2008 di halaman 5 adalah dapat mentransformasikan masalah nyata ke dalam bahasa matematika. Yang pertama, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan ataupun tulisan, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, membaca dan dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis, membuat konjektur, menyusun argumen, dan merumuskan definisi dan generalisasi. Dan yang terakhir, mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Tinggi rendahnya tingkat kemampuan berpikir matematis tergantung dengan pada kedalaman dan kekomplekan komunikasi yang terlibat. Indikator selanjutnya ada connection, yaitu kegiatan yang termasuk dalam koneksi matematik. Di antaranya menurut Sumarmo adalah yang pertama, mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur memahami hubungan antar topik dalam matematika, mengaplikasikan matematika dalam bidang lainnya maupun dalam kehidupan nyata. Yang kedua adalah memahami representasi ekuivalensi suatu konsep matematika, mencari hubungan antara suatu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi ekuivalen. Dan yang terakhir adalah menerapkan hubungan antar topik dalam matematika dan antar topik matematika dengan topik di luar matematika. Tinggi rendahnya tingkat kemampuan berpikir matematis juga tergantung pada kedalaman dan kekompleksan hubungan yang diberikan. Dan indikator terakhir ada representasi atau representation. Hespos and Bear pada Huang et al. Pada tahun 2007 menunjukkan 5 jenis representasi yang digunakan dalam pendidikan matematika yang meliputi representasi objek nyata, representasi ganda, representasi simbol aritmetika, representasi bahasa lisan dan gambar atau representasi grafik. Representasi simbol aritmetika, representasi bahasa lisan, dan representasi gambar atau grafik, ketiganya lebih abstrak, sehingga merupakan berpikir matematis yang tinggi dan sering dipergunakan untuk memecahkan masalah matematika. Indikator yang dapat digunakan untuk membedakan ketiga jenis representasi ini adalah yang pertama, representasi bahasa. Ciri dan hubungan yang diobservasi di dalam masalah matematika diubah ke dalam representasi verbal atau vokal. Yang kedua, ada representasi gambar atau grafik. Masalah matematika diubah ke dalam gambar ataupun grafik. Dan yang terakhir adalah representasi simbol aritmetika. Masalah matematika diubah ke dalam simbol atau formula aritmetika. Selain indikator, juga terdapat karakteristik berpikir kritis matematis. Lau menyatakan karakteristik siswa berpikir kritis. Aziza et al. Pada tahun 2018 halaman 62 adalah siswa yang dapat memahami hubungan antar konsep, menentukan konsep dengan tepat, mengidentifikasi, mengembangkan dan mengevaluasi argumen, mengevaluasi kesimpulan, mengevaluasi informasi dan membuat dugaan, mengevaluasi ketidakserasian dan kesalahan dalam penalaran, menganalisis masalah secara teratur, mengidentifikasi informasi yang penting dan relevan dari suatu konsep, mampu menilai keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang seseorang, dan yang terakhir adalah mampu mengevaluasi kemampuan berpikir seseorang. Selanjutnya terdapat dampak positif dari berpikir kritis matematis. Yang pertama adalah melatih keterampilan dalam memecahkan masalah. Pembelajaran matematika yang dirangka sesuai tahap berpikir kritis akan melatih siswa untuk terbiasa melakukan langkah-langkah kecil terlebih dahulu sebelum akhirnya terampil dalam berpikir ke tingkat yang lebih tinggi dalam menyelesaikan solusi suatu masalah. Yang kedua adalah munculnya pertanyaan inovatif dan merancang solusi yang tepat. Mengembangkan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika akan merangsang rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang dipelajari. Dan yang terakhir, dampak positifnya adalah aktif membangun argumen dengan menunjukkan bukti-bukti yang akurat dan logis. Langkah-langkah berpikir kritis saling berkaitan dengan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dan terdapat pula syarat berpikir kritis matematis. Menurut Glaser menyebutkan beberapa syarat untuk berpikir kritis dalam matematika, yaitu yang pertama, adanya situasi yang tidak dikenal atau akrab,
sehingga seseorang individu tidak dapat secara langsung mengenali konsep matematika atau mengetahui bagaimana menentukan solusi suatu masalah. Yang kedua, menentukan pengetahuan yang telah dimilikinya, penalaran matematika dan strategi kognitif. Yang ketiga adalah menghasilkan generalisasi pembuktian dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah berpikir reflektif yang melibatkan pengkomunikasian suatu solusi, rasionalisasi argumen, penentuan cara lain untuk menjelaskan suatu konsep, atau memecah suatu masalah dan pengembangan studi lebih lanjut. Selanjutnya ada manfaat dari berpikir kritis dalam matematika. Yang pertama, manfaat yang pertama itu adalah berpikir kritis dalam pembelajaran matematika dapat meminimalisir terjadinya kesalahan saat menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif. Yang ketiga, memudahkan memahami sudut pandang orang lain. Yang keempat, menjadi rekan kerja yang baik. Yang kelima, lebih mandiri. Yang keenam, sering menemukan peluang baru. Yang ketujuh, meminimalkan salah persepsi. Dan yang kedelapan, tidak mudah ditipu. Berpikir kritis membuat Anda dapat berpikir lebih rasional serta beralasan. Nah, kita lanjut kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai motivasi belajar. Di sini kita ambil dari kata motivasi terlebih dahulu. Pengertian dari motivasi. Secara etimologis, Winardi pada tahun 2002 pada halaman 1 menjelaskan istilah motivasi atau motivation berasal dari perkataan bahasa Latin yakni mover yang berarti menggerakkan, to move. Diserap dalam bahasa Inggris menjadi motivation berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Sedangkan menurut Hasibuan pada tahun 2003 pada halaman 95 mendefinisikan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, efektif, dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Dan menurut Mattis and Jackson pada tahun 2000 di halaman 89 mengemukakan motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. Maka berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah motif atau hal yang menimbulkan dorongan serta daya penggerak bagi seseorang dan juga hasrat yang dimiliki seseorang yang nantinya akan menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan dan menghasilkan suatu kepuasan tersendiri. Nah, yang kedua di sini kita akan mengambil kata belajar, pengertian belajar. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antar stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut Slameto pada tahun 2005 di halaman 2, belajar ialah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengamalan tersendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Adapun menurut Skinner dalam Dimianti dan Yono pada tahun 2015 di halaman 10, belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka respon menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya akan menurun. Menurut Isana pada tahun 2017 di halaman 4, belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku atau perilaku agar nantinya jika seseorang tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa, dan untuk mencapai hasil yang optimal tentunya. Maka dapat kita tarik kesimpulan dari pengertian motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar menurut Sardiman pada tahun 2018 di halaman 75 adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah kepada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.
Yang kedua, menurut UNO pada tahun 2017 di halaman 23, mengatakan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Dan yang terakhir, menurut Winkel pada tahun 2003 dalam Puspitasari 2012, definisi atas motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arahan pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Maka, berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam diri maupun dari luar diri siswa yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah kepada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Selanjutnya mengenai prinsip dan juga faktor-faktor dari motivasi belajar. Yang pertama di sini ada prinsip motivasi belajar, yaitu motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peran motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekadar diketahui, tetapi juga harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar. Adanya beberapa prinsip motivasi dalam belajar seperti dalam uraian berikut ini. Yang pertama adalah motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam siswa. Yang kelima adalah motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Dan yang terakhir, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Brophy pada tahun 2004, mengidentifikasi 5 faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, yaitu harapan guru yang berhubungan dengan keinginan guru agar peserta didik atau siswa dapat memiliki prestasi belajar yang tinggi. Lalu ada instruksi langsung yang berhubungan dengan kemampuan siswa untuk memahami instruksi yang diberikan guru secara baik dan benar. Yang ketiga ada umpan balik atau feedback yang tepat berhubungan dengan kemampuan siswa untuk merespon dengan benar perintah atau instruksi yang diberikan oleh guru. Dan yang keempat adalah menguatkan dan hadiah yang berhubungan dengan motivasi untuk mendapatkan penghargaan dari kegiatan belajar dan mengajar. Dan yang kelima adalah hukuman berhubungan dengan usaha atau keinginan siswa untuk terlepas dari hukuman yang diterima atas ketidakmampuan dalam kegiatan belajar. Selanjutnya ada indikator dan juga fungsi dari motivasi belajar. Indikator motivasi belajar. Menurut UNO pada tahun 2016, indikator motivasi belajar meliputi adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar lebih baik. Maka dari itu, fungsi dari motivasi belajar diantaranya menurut Sardiman pada tahun 2014 adalah yang pertama mendorong manusia untuk berbuat. Jadi motivasi di sini sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang ada dikerjakan. Yang kedua, arah perbuatan. Melakukan ke arah tujuan yang hendak dicapai dengan adanya motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir adalah menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang sesuai dengan tujuan yang dicapai. Selanjutnya ada aspek dan juga ciri-ciri dari motivasi belajar. Yang pertama, aspek motivasi belajar yaitu menurut Tantroff pada dalam Kompri 2015, aspek-aspek yang memotivasi belajar meliputi yang pertama, motivasi ekstrinsik, melakukan sesuatu untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Motivasi ekstrinsik ini dipengaruhi oleh tujuan eksternal, seperti imbalan dan hukuman, misalnya murid belajar keras dalam menghadapi ujian untuk mendapatkan nilai yang baik.
Yang kedua adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi internal untuk melakukan suatu demi sesuatu itu sendiri, tujuan itu sendiri. Misalnya, murid belajar menghadapi ujian karena dia senang pada mata pelajaran yang diujikan itu. Murid termotivasi untuk belajar karena mereka diberi pilihan senang menghadapi tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya, yang terakhir di sini akan dibahas mengenai ciri-ciri dari motivasi belajar. Menurut Sardiman pada tahun 2014, yaitu tekun menghadapi tugas, dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Ulet menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin, tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapai. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa, misalnya masalah-masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, keadilan, pemberantasan, korupsi, penentangan terhadap setiap tindakan kriminal, amoral, dan sebagainya. Yang keempat, lebih senang bekerja sendiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas rutin, hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif. Dan yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin akan sesuatu. Dan yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal diyakini yaitu. Yang kedelapan adalah senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan mengenai artikel yang saya buat berjudul Berpikir Kritis Matematis dan juga Motivasi Belajar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.